Apakah setiap demam harus minum paracetamol? Oke, halo semuanya. Jadi selamat datang kembali ya di channel Ternafai. Kali ini kita akan bahas putar demam nih ya kan. Apalagi kan ini lagi musim hujan ya, pasti sering orang-orang itu kena demam atau flu gitu ya. Apakah sebenarnya demam itu harus selalu minum obat? Dan demamnya bagaimana sih yang sebaiknya segera minum obat? Jadi kita akan bahas seputar demam ya. Demam dalam bahasa medis disebut sebagai pireksia atau dia itu terjadi peningkatan suhu tubuh atau dia itu panas ya. Dikatakan suhu tubuh meningkat, otomatis kita harus tahu normalnya dulu ya. Nah, jadi menurut fisiologis manusia itu dikatakan punya suhu normal itu antara 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius ya. Ada beberapa literatur yang bilang juga sampai 37,5 derajat Celcius itu masih normal ya. Nah, jadi dikatakan demam itu kalau suhunya di atas 37,5 ya. Nah, berikutnya lagi, kenapa sih kok tubuh kita itu bisa demam? Jadi cerita gini guys, yang namanya demam itu bukan sebuah penyakit, tapi dia adalah sebuah gejala ya. Dimana dia itu menandakan bahwa tubuh kita itu terjadi namanya proses peradangan atau inflamasi ya. Nah, pusat dari yang mengatur tentang temperatur atau disebut juga sebagai termoregulator pada manusia itu letaknya di hipotalamus ya, atau di bagian otak ya, nih hipotalamus. Nah, itu dia adalah sebagai termoregulator atau yang mengatur suhu tubuh kita. Ketika lingkungan kita dingin ya kita akan menaikkan suhunya. Ketika lingkungan kita panas kita akan menurunkan suhunya. Oke. Nah, sekarang kembali ke topik. Nah, sekarang kalau orang itu demam, itu kenapa sih? Jadi gini guys, yang namanya demam itu dia berfungsi untuk sebagai pertanda kalau tubuh kita itu ada radang. Yang berikutnya lagi, contohnya gini, ketika ada bakteri yang masuk atau ada virus yang masuk, tubuh itu akan merespon. Selain dengan mengeluarkan leukosit ya atau darah putih atau tentaranya gitu ya untuk melawan, dia juga akan mengubah suasana tubuh kita itu menjadi demam. Kenapa? Ternyata guys, ya ini masya Allah banget ya, demam itu diciptakan tubuh kita agar si bakteri atau virus atau parasit tadi itu menjadi terbatas pergerakannya, alias dia itu akan menekan si bakteri tadi. Jadi sebenarnya orang demam itu juga ada manfaatnya. Nah, makanya ini ada yang bilang juga kalau demam itu ya nggak harus selalu minum obat ya. Nah, tapi ternyata ada spesifiknya guys. Jadi gini, dikatakan demam yang nggak perlu minum obat itu antara 37,5 sampai 38,5 ya. Nah, demam atas ginian itu ya dia cuma disebut juga sebagai panas yang sumber-sumber kalau orang Jawa itu bilang. Jadi kayak panas tapi panas banget. Nah, kalau yang seperti ini itu banyak faktornya guys. Yang pertama, dehidrasi atau kurang cairan. Kita tahu bahwa air putih itu kan dia suhunya kan biasanya adem tuh. Nah, ketika ada kekurangan ya dia akan naik suhunya gitu. Jadi kalau demam suhu segitu, yang pertama lakukan adalah banyak minum air putih ya. Berikutnya yang kedua, dia juga bisa karena kelelahan. Jadi selain minum air putih, perbanyaklah istirahat. Nah, ini ada tips nih. Jadi kalau kita merasa nggak enak badan, kita greges, coba deh selain minum air putih banyak, coba untuk tidur lebih awal ya. Ya kurang lebih jam 10 malam lah. Nah, ini juga bagus nih, tidur dalam keadaan lampu yang mati atau dalam keadaan ruangan yang agak gelap. Kenapa? Karena ternyata kalau kita bubuk di ruangan yang agak gelap itu akan membuat otak kita ya akan mengeluarkan namanya hormon melatonin ya. Melatonin ini dia selain mengatur irama tidur, dia ternyata juga bisa sebagai self healing atau dia itu akan menyembuhkan alami tubuh itu, akan menjadi penyembuh alami tubuh kita ya. Nah, ditambah lagi yang paling bagus adalah banyak makan protein, contohnya kayak telur, daging, ayam, ikan, tahu tempe, sayur-sayuran juga bisa ya. Bebas mau protein nabati atau hewani, tapi yang bagus protein hewani gitu ya. Oke, kembali ke topik. Nah, apabila ternyata suhunya antara 38,5 ke atas ya, nah itu biasanya udah perlu obat ya. Oke. Nah, sebelum itu kan pernah nih ya, pasti kalau panas dikompres. Nah, sekarang kita bingung nih,
pakainya kompresnya katanya bagus air dingin, Dok. Enggak, katanya bagus air hangat kok. Nah, yang bener yang mana? Nah, jadi ingat, tubuh kita itu berusaha untuk menaikkan suhunya supaya apa? Menekan infeksi tadi gitu loh. Nah, kalau kita kompres air dingin, tubuh akan bilang, loh, perasaan aku udah naikin suhunya, kok tetap dingin ya? Aku naikin lagi deh. Nah, ini yang terjadi ketika kalian kompres dingin, justru tubuh kalian akan semakin panas gitu ya. So, yang benar adalah kompresnya dengan air hangat ya. Jadi ketika ada air hangat, tubuh itu kayak, oh ini udah pas nih suhunya nih. Ya jadi aku akan keringatan deh biar lebih dingin lagi. Nah, akhirnya tubuh akan keluar keringatnya. Keringat inilah dia berfungsi untuk mendinginkan tubuh kita. Seperti itu cara ceritanya ya. Oke, nah di mana aja sih lokasi kompres yang bagus? Ya pada umumnya sih di mana aja bisa ya. Seringnya di bagian kepala sini. Nah tapi kalau ternyata dia suhunya agak tinggi lagi, bagian kepala bisa, leher bisa, ketiak ya, atau di bagian selangkangan itu juga bisa. Tempat yang bagus untuk meletakkan kompres ya. Loh dok, terus kompres air dingin buat apa manfaatnya? Loh, tentu ada manfaatnya dong kalau kompres air dingin itu. Nah, sifatnya air dingin dia adalah sebagai pereda nyeri dan juga sebagai menekan peradangan yang lokal. Contohnya, kalian kena pisau nih, keperang, tes, keluar darahnya tuh. Nah, itu bagus digomel pakai air dingin ya. Dia nanti akan lebih cepat berhenti perdarahannya karena air dingin ini dia akan menyempitkan pembuluh darah gitu ya. Nah, berikutnya lagi jatuh memar atau jepit kepalanya benjol. Nah, bagusnya dikompres pakai air dingin supaya dia cepat kempes gitu ya. Nah, berikutnya lagi, dok, kalau kita itu demam, kan minum paracetamol tuh, kok tetap panas dok? Boleh nggak minum lagi, dan berapa sih batasnya? Jadi, yang namanya paracetamol itu dia sebagai antipiretik dan analgetik ya. Antipiretik itu anti panas, analgetik itu anti nyeri. Makanya jangan heran kalau kalian nyeri, kalian pegel atau kalian kepalanya pusing sakit cekot-cekot, dokter juga akan meresepkan paracetamol ya. Jangan dikira, Dok, kan aku nggak panas dok, kenapa dikasih paracetamol? No. Paracetamol itu juga berfungsi untuk meredakan nyeri ya. Dan dia itu yang paling aman buat lambung, oke? Nah, seaman-amannya obat tentunya pasti ada efek sampingnya. Nah, si paracetamol ini dia punya efek samping hepatotoksik atau dia itu toksik atau beracun bagi hepar atau bagi hati atau liver ya. Jadi dia itu kalau dalam dosis yang berlebihan, kebanyakan dosisnya, itu dia bisa menyebabkan hati kita menjadi terganggu ya metabolismenya. Oke. Nah, berapa sih amannya? Jadi kan rata-rata satu tablet itu kan 500 mg paracetamol tuh. Nah, boleh dikonsumsi maksimal secara bebas itu sebanyak maksimal 6 tablet ya, atau sekitar 3000 mg per hari ya. Nah, sebenarnya dosis maksimalnya itu 4000 mg atau sekitar 8 tablet. Tapi kalau di rumah sebaiknya 6 aja ya. Nanti kan kalau dia nggak membaik, segera bawa ke rumah sakit. Nah, buat diberikan obat yang lebih baik lagi gitu ya. Oke, jadi ya walaupun dia obat bebas tetap ada batasnya ya. Ingat-ingat batasnya itu antara 3000 mg sampai 4000 mg ya. Kalau saya sih amannya 6 tablet maksimal konsumsi sendiri ya. Boleh sekali minum 1, sekali minum 2 itu nggak masalah. Oke. Nah, jadi mungkin itu ya kita bahas sedikit sekilas tentang panas ya dan juga manfaat kompres. Nggak kerasa ini udah berapa menit ya. Oke. Mungkin lain kali kita akan bahas lagi seputar pencernaan ya. Oke. Terima kasih. Jika video ini tetap bermanfaat, silahkan share ke teman, keluarga, kerabat, atau siapapun itu. Semoga bisa bernilai ceria untuk kita semua. Terima kasih. Banyak kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.